akhwat sekalian, alamin pada malam ini ya, malam Jumat di hari kedua di bulan Safar, bulan kedua juga di bulan Hijriah. Kita bertemu lagi di kajian online Ummahatul Mukminin ya, yang mana pada malam ini akan dibawakan tentang kisah istri dari Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan semua yang mendapatkan keberkahannya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Semoga senantiasa akhwat sekalian beserta keluarganya senantiasa dalam lindungannya Allah, dimudahkan segala urusan, diberkahi usia, diberkahi rezekinya juga ya. Alhamdulillah, pertemuan yang kelima berarti ya. Kita sama-sama belajar di forum kajian ini, yang mudah-mudahan dengan diadakannya, dengan kita belajarnya, ini menjadi media untuk kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan sama-sama mendapatkan ridho Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu, pematerinya sudah siap dengan Bu Danti. Bisa sound dulu. Bu Danti belum. Oh ya, Bu Danti gimana Bu Danti? Ya, Ya, siap Bu Sen. alhamdulillah pematerinya sudah ada ya. Bu Danti ini salah satu guru juga ya, guru di sekolah SMK 13 ya, Bu Danti. Dan Ya, seorang istri dan ibu yang hebat juga gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini bisa mendapatkan hikmah ya, sehingga tadi bisa menjadi pribadi seorang muslim dan mukmin yang sesuai dengan keridhaannya Allah gitu ya. Bahkan bisa meneladani istri-istri Rasulullah, dan bahkan nanti kelak di akhirat itu semoga kita semua juga bisa sama-sama dengan perempuan-perempuan hebat, istri-istri Rasulullah gitu ya nanti. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama memohon kepada Allah keberkahannya ilmu, kita sama-sama luruskan niat dan membaca bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, mungkin Mangga Bu Danti boleh dimulai. mohon Teh Sandy yang sudah membuka acara kajian kita kali ini ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Ahwat? Sehat teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini, tepatnya di malam Jumat ya, di tanggal berapa Muharramnya sekarang teh ya? Masih Muharram ya teh ya? Bukan teh, sekarang sudah masuk 2 Safar. Oh, oh udah mau safar ya? Oh ya Allah, tak terasa ya sebulan kemarin sudah terlewati. Ya mudah-mudahan akhwat di sini semuanya ada dalam keadaan sehat ya, kemudian eh, salawat salam juga mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada dengan ta'ud dan basmalah tadi yang sudah kita
bersama yang mudah-mudahan basmalahnya udah dibuka kan Teh Sandy ya tadi ya? Udah ya? Mudah-mudahan terjaga ya sampai akhir acara nanti. Insya Allah saya di sini diamanahi untuk memberikan sharing ya, mungkin di sini sharing tentang materi Bunda Aisyah ya gitu. Di sini bukan berarti saya memahami penuh gitu ya tentang materi ini gitu. Kita sama-sama ya ahwat, kita sama-sama belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar dari Bunda Siti Aisyah gitu ya. Boleh di share Teh Lia slide-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada malam ini kita sama-sama belajar tentang Bunda Aisyah di minggu ke-1, 2, dan 3 ya, dan sampai ke-4 itu sudah dibahas ya oleh Teh Elis dan juga Teh Sandy, Teh Anggi gitu ya, tentang istri-istri Rasulullah yang sebelumnya ya, yaitu ada Bunda Khadijah dan Bunda Saudah gitu ya. Insya Allah pada malam hari ini kita membahas tentang Bunda Aisyah ya radhiyallahu anha. Ilmu kandi ilmu. Boleh lanjut Teh Lia. Nah, mungkin kita tahu ya semuanya bahwa Siti Aisyah itu adalah putri dari sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi gitu ya. Di mana sahabat Nabi ini adalah Abu Bakar Siddiq gitu ya. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi yang dikenal seorang yang membela gitu ya, yang membela pertama kepada Nabi setelah istrinya ya, setelah Siti Khadijah. Di sini Nabi begitu dekat ya dengan Abu Bakar karena Abu Bakar dikenal integritasnya dan keteguhan imannya. Abu Bakar menikah dengan Abu Ruman ya, yang sebelumnya menikah ya dengan, saya kurang tahu ya, karena yang saya baca Aisyah itu berbeda ibu dengan saudara sebelumnya ya, dengan Asma dan juga Abdullah. Aisyah itu ibunya adalah Ummu Ruman, dilahirkan di kota Mekah ya. Di sini juga banyak versi ya gitu. Ada yang saya baca itu ada yang eh, sebelum Masehi gitu ya, ada juga yang 514 Masehi gitu ya. Saya kurang tahu gitu ya. Tuliskan bahwa Aisyah itu Bunda Aisyah itu lahir di Mekah pada tahun 614 Masehi. Keturunannya adalah suku Bani Taim ya, di mana yang kita kenal ya Bani Taim itu adalah suku yang taat gitu ya, taat akan pada Allah dan Rasulnya gitu ya. Next saya lihat. Nah, Bunda Aisyah ini adalah merupakan istri ya dari Rasulullah. Nanti kita bahas ya bersama gitu ya bagaimana proses pernikahannya. Di sini saya jelaskan dulu ya, mungkin dibacakan saja ya tentang keutamaan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain gitu ya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bahkan dalam orang yang paling dicintai, maka jawaban Rasulullah adalah Aisyah gitu ya. Kemudian Nabi SAW menikah dengan seorang gadis itu adalah hanya Bunda Aisyah gitu ya. Dimana kita tahu istri-istri Nabi yang sebelumnya itu adalah merupakan janda gitu ya, seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang merupakan pejuang juga gitu ya. Kemudian Bunda Aisyah ini adalah satu-satunya istri yang wahyu pernah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersamanya. Kemudian Allah melepaskan tuduhan para pemfitnah terhadap Ibunda Aisyah
melalui wahyu ya, nanti dijelaskan di peristiwa hadisul ifki ya, nanti ada. Kemudian Bunda Aisyah menjadi rujukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang lain dalam masalah ilmu, karena Bunda Aisyah ini adalah seorang yang sangat-sangat cerdas gitu ya. Kemudian sebelum menikah, Nabi Muhammad SAW sudah diperlihatkan melalui mimpi gitu ya. Jadi istri yang diperlihatkan melalui mimpi itu adalah hanya Aisyah gitu ya. Kemudian yang terakhir, ketika hendak memberi hadiah, para sahabat ini berusaha memberikan pada saat Rasulullah berada di rumahnya Aisyah gitu ya. Kenapa? Karena dengan harapan bisa meraih hati Nabi gitu ya. Karena hadiah diberikan ke salah satu wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Next, Dahlia. Aisyah ya, Bunda Aisyah ini adalah seorang anak yang cerdas, dia kecerdasan dari semenjak beliau kecil ya. Dan menurut kisah kakaknya ya, Asma Abu Bakar, Aisyah ini sering bertanya gitu ya, sering bertanya. Bahkan pertanyaan terus gitu ya, bertubi-tubi gitu. Sampai misalkan dia merasa puas, baru dia berhenti bertanya gitu ya, saking cerdasnya gitu ya. Tetapi juga Siti Aisyah ini adalah merupakan anak kecil seperti layaknya anak biasa gitu ya, dimana ya seorang perempuan gitu ya, anak kecil perempuan yang biasa bermain gitu ya, boneka-bonekanya gitu ya, yang kemudian juga sering membawa teman-temannya ke rumah gitu ya untuk bermain bersama gitu. Jadi sama hanya seperti anak yang lainnya gitu ya. Nah, masa kecil Aisyah ini diisi dengan aktivitas bermain yang wajar bagi anak-anak seusianya, namun tetap ya berada di bawah bimbingan dua tokoh utama Islam ya. Berarti di sini berarti kedua orang tuanya gitu ya, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Next deh. Kemudian Siti Aisyah hidup di lingkungan yang cerdas ya. Di sini Siti Aisyah tumbuh di rumah Abu Bakar, di mana kita tahu bahwa rumah Abu Bakar ini adalah tempat berkumpulnya para sahabat dan pusat dakwah Islam di waktu awal gitu ya. Kemudian Bunda Aisyah juga gemar bermain ya, tadi udah diceritakan ya bahwa Siti Aisyah ini menyukai mainan ya, terutama yang paling beliau sukai adalah boneka kuda yang memiliki sayap dari perca kain. Kemudian Bunda Aisyah juga memiliki teman sebaya, dan beliau sering mengundang teman-teman perempuannya ke rumah untuk bermain bersama. Sifatnya yang periang ya, Bunda Aisyah ini dikenal sebagai anak yang lincah, aktif bergerak, pandai berlari cepat, dan humoris gitu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ikut bermain gitu ya. Jadi Rasulullah ini mengetahui Aisyah dari sejak kecil gitu ya. Bahkan Rasulullah pernah bertanya gitu ya kepada Aisyah gitu ya tentang boneka yang dia miliki gitu ya. Bonekanya memiliki sayap gitu ya, kok boneka memiliki sayap gitu ya, boneka kuda yang memiliki sayap. Aisyah akhirnya menjawab gitu ya bahwa Nabi Sulaiman pun gitu ya memiliki gitu ya, kuda gitu ya, bahwa ada itu di zaman Nabi Sulaiman pun kuda memiliki sayap seperti itu gitu ya. Jadi Rasulullah pernah gitu ya bermain gitu ya ketika Aisyah kecil seperti itu gitu ya. Lanjut ya Lia. Nah ini
wahyu dalam mimpi ya, Rasulullah SAW pernah bermimpi gitu ya, bahwa menurut hadis ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra. Di sini maksudnya gambar Aisyah gitu ya. Lalu malaikat berkata gitu, inilah istrimu gitu ya. Ketika aku buka kain penutup wajah tersebut, maka ternyata itu adalah dirimu gitu. Jadi ternyata itu adalah Aisyah gitu ya, Siti Aisyah gitu ya. Nah di sini diriwayatkan bahwa hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, dan sahih gitu ya. Nah menurut riwayat ini Rasulullah melihat mimpi tentang Bunda Aisyah gitu ya, yang dibawa oleh malaikat. Kemudian, nah di sini menjadi salah satu petunjuk gitu ya, bahwa Rasulullah itu akan menikahi Aisyah gitu ya. Dan ini pernikahannya ini bukan dipandang sekedar hubungan pribadi gitu ya, tetapi di sini merupakan langkah sosial religius yang memberi posisi strategis bagi penyebaran ilmu serta keharmonisan komunitas muslim awal. Nah, kita tahu ya bahwa seorang rasul ketika bermimpi itu adalah bukan mimpi yang sekedar mimpi bunga tidur gitu ya, tapi di sini adalah merupakan bagian dari wahyu gitu ya, yang pasti akan kebenarannya. Dan Aisyah adalah satu-satunya wanita yang diperlihatkan kepada Rasulullah melalui mimpi ya sebelum menikah. Berarti pernikahan pernikahan antara Nabi Muhammad dan Aisyah itu adalah dirancang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini sedikit saya hubungkan dengan kisah Saudah gitu ya, yang dikisahkan oleh Teh Elis ya, yang diceritakan Teh Elis minggu sebelumnya gitu ya, bahwa ketika sebentar ya, bentar. Ini ada gangguan sebentar. Mohon bersabar ya akhwat. Ya, mohon maaf, ada suara-suara tangisan. Waktu itu kan ketika ketika Khadijah setelah wafatnya Khadijah gitu ya, Rasulullah kan mengalami tahun kesedihan gitu ya. Bentar ya, apa tarik-tarik. Ya, maaf akhwat semuanya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, ketika itu kan menurut kita gitu ya, bahwa Rasulullah ditawarkan menikah kembali gitu ya, karena butuh sosok istri gitu ya, yang mampu untuk mendampingi perjuangan Rasulullah gitu ya. Nah kemudian kan dikisahkan Bunda Haulah ya, saat itu Bunda Haulah yang menawarkan kepada Nabi gitu ya, untuk menikah. Kemudian kan ditawarkannya dua wanita saat itu gitu ya, ada Bunda Saudah dan juga Aisyah gitu ya. Nah pada saat itu kebetulan kan Abu Bakar itu sudah dianggap sebagai saudara gitu ya, sebagai saudara oleh
oleh Nabi Muhammad gitu ya, maksudnya saudara di sini kan saudara satu akidah gitu ya, saudara satu perjuangan. Tapi Abu Bakar menganggap bahwa di dalam tradisi bangsa Arab gitu ya, eh, sesama saudara itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh menikah gitu, maksudnya anak dari saudaranya tidak boleh menikah dengan Rasul berarti gitu ya. Nah akhirnya Allah membawa kabar tersebut gitu ya kepada Rasulullah gitu, bahwa ternyata Abu Bakar itu mengiranya gitu bahwa Aisyah tidak bisa menikah dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah menganggap Abu Bakar sebagai saudara gitu ya. Lalu Rasulullah berkata bahwa betul gitu ya, bahwa engkau adalah Rasul gitu ya, saudaraku dalam Islam gitu. Tetapi aku boleh gitu ya, boleh menikah dengan Aisyah. Tolong sampaikan gitu ya, ke Bunda Hawwa, tolong sampaikan bahwa aku boleh menikah dengan Aisyah gitu ya. Yang akhirnya Bunda Hawwa kembali gitu ya, kembali ke Abu Bakar bahwa ternyata boleh gitu ya, bahwa persaudaraan di sini ya persaudaraan akidah gitu ya, bahwa boleh gitu Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, padahal sebelumnya ya menurut yang saya baca gitu ya, bahwa Aisyah itu pernah dijodohkan gitu ya, pernah dijodohkan dengan sebelumnya ya, jadi ketika kecil gitu ya, pernah dijodohkan dengan laki-laki ya dari kaum Bani Adi gitu ya, kalau tidak salah namanya Jabir ya, Jabir bin Mut'im bin Adi. Dibatalkan ya gitu perjodohan itu gitu ya. Memang yang tadi ya Rasulullah sudah mau menikahi Aisyah, dan selain itu juga sebetulnya alasan dari Abu Bakar adalah kaum Bani Adi itu belum mau memeluk Islam gitu ya. Berarti di sini kan pelajaran yang yang kita ambil bahwa menikah itu adalah memang harus yang tidak gitu ya, satu visi satu misi gitu, sehingga nanti pernikahannya tuh bisa saling menguatkan dalam perjuangan seperti itu ya. Dan ya, nah pada saat itu banyak dikisahkan gitu ya, bahwa usia Aisyah itu adalah antara 6 sampai 7 tahun gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang 18 tahun gitu ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa usianya itu adalah 20 tahun gitu ya. Tapi secara sanad yang lebih kuat gitu ya, itu adalah menurut ayat ya yang saya dengar, bahwa yang kuat itu adalah antara 6 sampai 7 tahun. Nah, mungkin di sini kita berpikir gitu ya, bahwa menyamakan gitu ya, menyamakan usia 6 anak gitu ya, anak kecil usia 6, antara 6 sampai 7 tahun di usia saat ini gitu ya, di usia tahun ini gitu ya. Padahal kan Bunda Aisyah itu hidup di beberapa puluh abad sebelumnya gitu ya, yang jauh dari kehidupan saat ini gitu ya. Sama halnya ketika Ibunda Kartini gitu ya, ketika dipinang itu kan di usia 14 tahun gitu ya. Itu juga sama kan usianya, kayaknya usia sangat muda gitu ya. Nah mungkin di saat itu memang muda gitu ya, tapi memang Siti Aisyah ini kan berbeda gitu ya, berbeda dengan ya anak-anak pada umumnya gitu. Kecerdasan beliau gitu ya, yang ya, dan memang ya tadi ya gitu, bahwa Allah yang sudah ya menjodohkan gitu ya antara Aisyah dengan Nabi. Nah, pada usia 6 sampai 7 tahun itu baru dipinang ya, kalau bahasanya itu baru dipinang. Jadi maksudnya belum hidup bersama gitu ya dalam satu rumah layaknya suami istri gitu ya. Punten ya, bahkan belum digauli seperti itu gitu ya. Jadi baru dipinang itu di usia 6 sampai 7 tahun itu. Dipinang juga
Siti Aisyah itu masih hidup bersama ibunya, ya masih hidup bersama ibunya bersama Ummu Ruman. Sementara Rasulullah itu sudah pergi berhijrah kan ke Madinah bersama ayahnya, ya ayahnya Aisyah bersama Abu Bakar. Nah, ketika di usianya 9 tahun, ya menurut kisah itu di usia 9 tahun Aisyah baru bersama dengan Rasulullah gitu ya. Nah, pada saat usia 9 tahun itu Siti Aisyah pergi hijrah, ya akhirnya menyusul hijrah bersama Ummu Ruman dan juga Aisyah saat itu yang sedang hamil besar gitu ya, ikut hijrah ke Madinah. Sampai Asma itu melahirkan di perjalanan, melahirkan anak gitu ya, seorang anak yang diberi nama Abdullah ya. Makanya sampai saat ini sampai yang kita tahu juga bahwa ya Siti Aisyah itu dikenal dengan Ummu Abdullah gitu ya. Jadi sebetulnya bukan anak dari Siti Aisyah gitu ya, bukan anak nasab gitu ya, tapi memang ini anak dari kakaknya ya, Asma binti Abu Bakar, tapi memang diadopsi gitu ya, diadopsi oleh Siti Aisyah dan Nabi Muhammad gitu. Nah, memasuki rumah tangga kenabian, di sini Siti Aisyah berperan sebagai istri ya, sebagai ibu gitu ya. Bagaimana Siti Aisyah ini berperan sebagai peran emosional gitu ya. Berarti di sini bagaimana Aisyah menjadi teman dekat dan sumber kenyamanan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peran juga sebagai peran intelektual, di mana Siti Aisyah ini menerima ajaran langsung ya dari Nabi Muhammad ya, dan penguji hukum melalui dialog. Jadi perkataan Nabi itu ya oleh Siti Aisyah itu memang benar-benar dihafal gitu ya, benar Aisyah ini menjadi ahli hadis gitu ya, satu-satunya perempuan yang bisa menghafalkan kurang lebih 2.210 hadis gitu ya. Masya Allah gitu ya, kecerdasan Siti Aisyah ini melebihi dari kecerdasan lainnya gitu ya. Kalau yang pernah saya baca itu, kecerdasan Aisyah itu melebihi dari kecerdasan istri Rasulullah yang lain, ditambah dengan kecerdasan perempuan begitu pintarnya gitu ya Siti Aisyah ya, sampai sedemikian gitu ya. Siti Aisyah juga berperan sosial gitu ya, bagaimana menjadi sumber teladan bagi keluarga muslim dan perempuan pada masa itu. Bunda Aisyah adalah istri muda Rasulullah dan diberi gelar Al-Humaira ya. Al-Humaira itu adalah kemerah-merahan gitu ya, karena pipinya itu bukan kemerah-merahan yang kayak sekarang gitu ya, pakai gloss on gitu ya, apa itu namanya tuh yang merah-merah gitu ya. Tapi memang Aisyah itu memang dia sudah seperti itu gitu ya, sudah sebegitu cantiknya ya. Kemudian hubungan mereka ditandai oleh kasih sayang dan keintiman intelektual. Nabi SAW sangat menyayangi Aisyah, sering berdialog dan menjelaskan ayat serta hukum kepadanya. Posisi ini membuat Aisyah menjadi saksi langsung Nabi dan kehidupan Nabi yang dikasihkan hadis. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan melalui Siti Aisyah. Selanjutnya Teh. Nah, kemudian rumah tangga Rasulullah dan Bunda Aisyah. Nah, kalau kita melihat rumah tangga Rasulullah dan Bunda Aisyah, itu Aisyah itu kenal pencemburu ya gitu. Jadi dari sekian istri Nabi gitu ya, Aisyah ini adalah terkenal paling cemburu gitu ya. Penuh makna. Jadi ya sama aja gitu ya dengan kehidupan rumah tangga yang lainnya gitu. Kehidupan rumah tangga Nabi sebagainya sebagainya Muhammad gitu ya, dan
lari kecil gitu ya, di mana Aisyah pada saat tubuhnya masih ringan memenangkan lomba lari. Rasulullah menang di lain waktu sambil bercanda, ini untuk yang dulu seperti itu ya. Kemudian sering menonton pertunjukan tombak di masjid gitu ya, bahwa Aisyah suka menempelkan pipinya ke pipi Rasulullah gitu. Jadi memperlihatkan romantisme ya rumah tangga gitu, layaknya rumah tangga yang lainnya gitu ya. Kemudian hal kecil gitu ya, Rasulullah minum gitu sengaja satu gelas dengan Aisyah dan sengaja gitu ya, bahwa apa namanya tuh minumnya teh di bekas bibir Aisyah gitu ya. Dan kemudian menggigit makanan pun sama gitu ya, di tempat makanan yang sudah digigit oleh Aisyah. Demikian apa namanya tuh cintanya gitu ya Rasulullah kepada Bunda Aisyah. Bahkan dikisahkan Bunda Aisyah ini adalah tadi ya pencemburu gitu ya. Jadi ada kisah yang saya baca itu, ada kisah pada saat Siti Aisyah kebagian apa banyak istri gitu ya, tidak hanya satu, sehingga perlu apa namanya itu adil gitu ya, perlu adil di dalam apa sih memperlakukan istrinya, sehingga Rasulullah itu melakukan apa namanya itu bergilir gitu ya, bergilir tiap malam akan bagian siapa. Nah kebetulan pada saat itu ya diundi gitu ya, pas ketika diundi, ketika giliran Siti Aisyah dan Bunda Saudah menginginkan apa namanya tuh melayani gitu ya, ingin melayani suami, sehingga Siti Aisyah membuat masakan khusus gitu ya. Nah pada saat yang bersamaan Aisyah melihat Bunda Saudah duluan gitu di depan Rasulullah dan membawa sudah disajikan gitu ya. Nah saat itu Siti Aisyah merasa cemburu gitu ya, merasa cemburu bahwa apa namanya itu ya keduluan gitu ya oleh Bunda Saudah gitu. Yang akhirnya Siti Aisyah itu marah gitu ya ketika Bunda begini makan gitu ya, silakan makan makananku. Sampai 2 kali Bunda Saudah tidak mau memakannya, akhirnya mencoreng ya Bunda Aisyah itu mencoreng muka Bunda Saudah dengan makanan gitu ya. Nah, melihat seperti ini, ya Rasulullah itu ya sama dengan seorang gitu ya, bagaimana kelakuan kedua istrinya gitu ya, yang akhirnya memegang tangan Saudah lalu menyimpan makanan di tangan Bunda Saudah, lalu menyuruh untuk mencorengkan makanan tersebut ke Siti Aisyah gitu ya, seperti itu. Jadi Rasulullah itu memperlakukan istrinya itu dengan adil gitu ya. Jadi tidak membela satu istri gitu, tapi bagaimana beliau memperlakukan istrinya dengan adil. Bahkan ada satu kisah lagi ketika dengan istrinya yang lain ya, yaitu dengan Hafsah gitu ya. Pada saat itu Aisyah dan Hafsah itu mau diajak untuk pergi oleh Rasulullah gitu ya. Dan pada saat itu untuk perjalanan jauh gitu ya. Pada saat itu Hafsah menyengaja gitu ya, menyengaja meminta Aisyah untuk tukeran unta gitu ya, untuk tukeran unta, dan Aisyah juga menyanggupi gitu ya. Nah akhirnya kan Hafsah tinggal di dalam untanya Aisyah gitu ya, dan kemudian Aisyah di untanya Hafsah gitu. Nah pada saat itu Rasulullah ternyata memilih untanya Aisyah gitu ya. Ketika Rasulullah masuk gitu ya, ternyata di dalamnya itu adalah ada Hafsah gitu ya, bukan Aisyah gitu. Nah di situ Aisyah panas gitu ya, merasa cemburu gitu ya, bahwa akhirnya beliau di belakangnya untanya, di belakang unta Rasulullah dan Hafsah gitu ya. Sampai akhirnya kecemburuan kedua istri ini sampai akhirnya ditegur oleh Allah di dalam surat Tahrim ya, At-Tahrim ayat 1-5 gitu ya. Akhirnya keduanya saling introspeksi gitu ya, bahwa
apa namanya itu, introspeksi gitu ya, akhirnya berjanji untuk tidak melakukan ya hal kecil, hal sepele seperti itu lagi gitu. Jadi kehidupan rumah tangga Rasul dan istri seperti itu. Jadi sama gitu ya, ada rasa cemburu gitu ya. Mungkin kalau kita apa ya melihat bahwa oh apakah rumah tangga istri Rasul kan harusnya tuh nggak ada cemburu gitu ya, nggak, ternyata tidak gitu. Jadi ada kisah-kisah bahkan banyak gitu ya, kalau kalau kita cari-cari lagi tuh banyak gitu ya, ada beberapa lagi yang memang apa namanya tuh ketika Aisyah cemburu. Bahkan itu sering cemburu kepada Bunda Khadijah gitu yang sudah tidak ada dan tidak pernah bertemu gitu ya, tidak pernah bertemu. Karena Rasulullah sering menceritakan gitu ya, menceritakan bagaimana perjuangan Khadijah gitu ya, dalam membela beliau gitu ya ketika berdakwah dan sebagainya. Itu Bunda Aisyah juga sempat cemburu gitu ya, diceritakan terus gitu ya, padahal sudah tidak ada. Masya Allah gitu ya, seperti itu gitu ya, kehidupan istri-istri Nabi gitu ya. Tapi kita tidak menyoroti hanya di dia itu, beliau juga banyak gitu ya, dia dengan kecerdasannya, kemudian ahli sedekah ya, kemudian ahli ibadah dan sebagainya. Nanti ada yang di slide selanjutnya. Boleh saya lihat next. Nah ini ya. Tadi kan kalau kita bicaranya tentang apa namanya itu kesannya itu negatif gitu ya, dengan apa namanya itu sifat cemburunya. Padahal kan kalau secara apa ya, secara ya kita misalkan kan dengan pasangan kita, kalau misalkan pasangan kita cemburu, oh itu berarti kan tandanya sayang gitu ya, tandanya cinta gitu ya. Kalau misalkan lempeng-lempeng lagi kita juga nggak mau ya, misalkan ya apa namanya tuh pas emang nggak cemburu ya, itu berarti menurut saya gitu, itu berarti kan kurang apa ya, ya kurang normal juga gitu. Jadi memang ya normal-normal aja sih sebenarnya cemburu, ya nggak keterlaluan gitu. Nah ini ya, keistimewaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini bukan hanya istri Nabi ya, tetapi juga merupakan ulama pendidikan ya, dan teladan bagi umat Islam. Nah di sini Bunda Aisyah adalah merupakan seorang yang faqih gitu ya. Faqih ini adalah orang yang paham ya, betul-betul paham gitu ya, ahlinya gitu ya di zamannya gitu ya. Kemudian di sini kan ahlinya banyaknya, bukan hanya ahli apa namanya tuh ilmu yang bisa kuasai gitu ya, yang Aisyah pahami gitu ya. Kemudian abidah gitu ya. Abidah ini adalah seorang abid gitu ya. Di sini banyak melakukan sholat malam. Kemudian Aisyah adalah seorang konsultan sahabat gitu. Jadi banyak sahabat-sahabat yang berkonsultasi dengan beliau, khususnya para perempuan ya, kaum perempuan. Kemudian Aisyah juga memahami tentang ilmu kesehatan ya, tentang ilmu pengobatan, ilmu kedokteran lah ya, mungkin kalau sekarang ya. Kemudian suci dan mulia gitu ya, dibela langsung Allah ketika ada fitnah yang ya pasti dalam bahasa dan sangat indah gitu ya, dalam berbahasa, pantun juga ya. Sowamah ini sangat gemas, jadi masya Allah ya, solehah banget gitu ya Aisyah. Juhud ya, tidak silo akan dunia. Bahkan Aisyah itu sederhana gitu ya. Ketika menikah dengan Rasul pun awal ke Madinah gitu ya, rumah itu sangat kecil ya. Rumah Aisyah dengan Nabi Muhammad itu sangat kecil, dekat dengan Masjid Nabawi. Rumah itu kecil, lepas ada kurma gitu ya, seperti itu. Nah ini Aisyah juga merupakan periwayat hadis ya. Beliau banyak meriwayatkan hadis, yaitu kurang lebih sebanyak 2.210 hadis. Ya, dihafalkan oleh beliau. Cerdas dan brilian. Pemikirannya sangat tajam. Dermawan. Bunda Aisyah itu adalah gemar berinfak dan sedekah gitu ya. Bahkan pernah dikisahkan dia pernah bersedekah banyak ya gitu, dari apa namanya tuh perhiasan-perhiasan yang dia miliki gitu ya, dia sedekahkan. Nah ketika apa namanya tuh ketika
pas mau buka puasa gitu ya, ketika mau buka puasa kepada apa namanya tuh, kalau sekarang merenya ART gitu ya, ketika disuruh masak tuh emang sudah nggak ada gitu karena sudah habis untuk disedekahkan. Bertanya gitu ya sahabatnya tuh, padahal bisa gitu ya ngambil misalkan 1 dirham saja untuk beliau makan saat itu gitu ya. Masya Allah ya, sangat apa namanya itu dermawannya itu, nurun banget gitu ya dari ayahnya ya, dari anak. Masya Allah. Kemudian al-haya gitu ya, menjaga rasa malu dan kehormatannya. Sampai sampai Aisyah itu kan selalu menggunakan apa, menutup aurat gitu ya, ketika mau masuk ke dalam rumahnya pun gitu ya, karena di situ di rumahnya itu kan ada makam, menutup aurat gitu ya, saking apa menjaganya gitu ya, menjaganya dari kehormatannya, padahal kan sudah tidak ada, maksudnya tidak apa, seorangnya sudah wafat gitu ya. Selanjutnya teh, nah ini ya, ini sebetulnya kalau yang kesininya ini menceritakan tentang apa namanya tuh, karakter dan daya kritis yang tajam dari Aisyah gitu ya. Di sini Bunda Aisyah dikenal tadi ya karena kecerdasannya, kemudian keberaniannya dalam bertanya, dan kemampuan analisisnya. Ia tidak segan mengajukan pertanyaan kritis tentang hukum dan praktik keagamaan, sehingga menjadi sumber klarifikasi fikih untuk para sahabat. Keinginannya untuk menggali pengetahuan menjadikannya pusat pembelajaran ya. Ia membahas Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab dan syair ya. Jadi Aisyah juga pintar membuat syair ya, bahkan membacakan syair. Bahkan saya pernah baca ya, apa namanya itu, yang dalam bentuk novelnya gitu ya, tentang Aisyah gitu ya. Jadi emang banyak syair-syair yang dituliskan oleh Siti Aisyah ya. Nah, selanjutnya tuh next Telio. Nah ini ya yang tadi saya ceritakan tentang peristiwa hadisul ifki gitu ya. Jadi di sini Bunda Aisyah mengalami apa namanya tuh, setelah perang ya kalau nggak salah. Nah setelah perang Bani Mustalik sekitar tahun 6 Hijriah ya. Nah, pada saat itu Aisyah tertinggal dari rombongan ya. Kronologisnya seperti ini. Jadi pada saat setelah perang Bani Mustalik gitu, di situ Aisyah kan pulang bersama rombongan ya. Jadi istri Rasul kan di apa namanya itu ditandu ya gitu. Ini namanya tuh masuk di dalam sekeduk yaitu adalah tandu yang di atas unta gitu ya. Nah kemudian ketika di perjalanan gitu ya, saat perjalanan pulang, Bunda Aisyah itu turun dari sekedupnya ya, dari tandunya untuk mencari kalungnya yang hilang. Nah pada saat itu rombongan tidak menyadari bahwa Bunda Aisyah itu apa namanya turun gitu dari sekedup. Kemudian akhirnya rombongan melanjutkan perjalanan pulang. Nah kemudian setelah Aisyah kembali ya ternyata rombongannya sudah tidak ada gitu ya. Lalu kan Bunda Aisyah tertinggal sendirian. Nah di padang pasir saat itu ya. Nah kemudian ada sahabat yang bernama Sofwan ya, eh, yang bernama Sofwan bin Tol gitu ya. Nah, Sofwan ini adalah sahabat Nabi yang selalu berjalan belakangan gitu ya. Jadi kalau kita mah merenan apa namanya tuh tim sapu jagat gitu ya. Jadi berjalan belakangan gitu ya, menyapu gitu ya. Atau enggak misalkan nanti mengurus untuk barang-barang yang tercecer. Nah, saat itu Sofwan melihat Bunda Aisyah sendirian gitu ya di padang pasir. Lalu tanpa berbicara, kemudian Sofwan menyuruh gitu ya Bunda Aisyah untuk menaiki untanya. Lalu Sofwan menuntun untanya untuk menyusul rombongan ya, dimanfaatkan oleh penyebaran fitnah gitu, dimanfaatkan oleh penyebar fitnah yaitu oleh kaum munafik gitu ya, oleh kaum munafik gitu ya.
Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya. Nah saat itu akhirnya menyebarkan fitnah bahwa Sofwan dengan Aisyah itu adalah zina gitu ya. Dan akhirnya kan mencoreng kehormatan Nabi Muhammad SAW. Nah akhirnya dampak dari kasus tersebut gitu ya, Aisyah merasa menderita gitu ya, karena dia difitnah gitu ya. Kemudian Aisyah jatuh sakit, kemudian dia sering menangis gitu ya, karena merasa memang dirinya tidak melakukan seperti itu gitu ya. Dan bahkan beliau merasa terpukul gitu ya, karena merasa bahwa setelah kejadian itu Rasulullah bersikap lebih dingin gitu ya dari biasanya, meskipun Rasulullah tetap memperlakukannya gitu ya. Bahwa perasaan Aisyah itu bahwa Rasulullah itu lebih dingin gitu dari biasanya. Di situ akhirnya kejadiannya kurang lebih selama 1 bulan gitu ya. Nah akhirnya turun wahyu setelah itu. Setelah 1 bulan berkecamuk kita dengan fitnah gitu ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu langsung dari Allah, yaitu surat An-Nur ya, surat ke-24 ayat 11 sampai 26 ya. Di situ menyatakan bahwa Aisyah bersih dari segala tuduhan ya. Masya Allah gitu ya, jadi permasalahan Aisyah ternyata diselesaikan gitu ya dengan oleh Allah secara langsung gitu ya. Jadi nama Aisyah bersih gitu ya. Nah pada saat itu akhirnya Rasulullah menetapkan bahwa namanya itu ada hukuman bagi orang yang menyebarkan fitnah ya, atau berita-berita hoax gitu ya, atau berita-berita kebohongan, itu adalah namanya had qazaf ya. Itu adalah berupa cambuk ya sebanyak 80 kali ya, kepada para penyebar fitnah di kalangan muslim. Nah, kisah ini memberikan pelajaran penting kaum muslim ya, bagi umat Islam, bahwa bahaya menyebarkan berita bohong itu adalah merupakan hal-hal yang sangat-sangat tidak baik gitu ya, dan ini harusnya kita melakukan dulu tabayun ya, atau cross check terhadap permasalahan yang ada. Jadi kita tidak boleh menuduh seseorang secara langsung, tapi harus tabayun dulu gitu ya, harus cross check dulu gitu kebenarannya. Ya, ya ini ya, keilmuan dan keteladanan dari Bunda Aisyah ya. Di sini kekuasaan ilmu ya. Jadi tadi ya udah berulang gitu ya, udah disebutkan gitu ya, bahwa Bunda Aisyah ini adalah menjadi rujukan utama bagi para sahabat, kemudian menguasai ilmu Al-Quran dan tafsir, ahli dalam ilmu waris atau faraid ya, kemudian memahami hukum halal dan haram, menguasai sastra dan syair Arab, Aisyah itu ya silsilah keturunan, misalkannya dari situ hafal gitu ya rasanya sedapnya. Kemudian memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan kedokteran tadi ya, yang tabibah itu ya. Kemudian peran dalam Islam. Di sini Bunda Aisyah termasuk sahabat banyak memberi fatwa, kemudian menjadi guru bagi para tabi'in dan ulama, kemudian menyampaikan banyak hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah disebutkan ya, sebanyak 2.210 hadis, kemudian membantu penyebaran ilmu setelah wafatnya Rasulullah. Next. Ini ya keteladanan yang bisa kita ambil ya, atau bisa kita contoh dari Bunda Aisyah, iman, kemudian cintai ilmu, rajin beribadah, dan juga mengajarkan ilmu ya. Selain kita mencintai ilmu, tapi kita juga mengajarkan ilmu. Karena yang saya tahu kan ketika kita
belajar ya, kemudian kita mengajarkan kepada orang, itu akan amal jariah gitu ya. Jadi misalkan kan kalau misalkan gini, kita misalkan sholat tahajud untuk diri kita sendiri gitu ya, itu kan ya udah berarti pahalanya untuk putus di kita saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita misalkan sholat tahajud, kita ya melaksanakan, kemudian kita mengajarkan kembali misalkan kepada orang dan mengajak orang untuk melaksanakan tahajud gitu ya. Lalu orang-orang itu nanti misalkan orang lain kita ajak mengerjakan, mengajak lagi gitu, itu kan akan terus gitu. Nah itu adalah bisa menjadikan pahala gitu ya, yang pahalanya itu akan terus menerus mengalir gitu ya, seperti itu. Nah kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah bukan hanya istri Rasulullah SAW, tetapi juga seorang ulama ya. Jadi Siti Aisyah itu adalah seorang ulama, pendidik dan muslimah yang memiliki keteguhan iman, kedermawanan, kesungguhan ibadah, kerendahan hati, serta keluasan ilmu yang luar biasa. Next ya. Nah ini ya, sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini mendirikan semacam pusat belajar ya, buka atau di banyak untuk perempuan untuk belajar hadis, tafsir dan hukum. Ia juga aktif dalam urusan sosial politik, memberikan pendapat hukum dan membela hak perempuan. Pengaruhnya menjadi bukti bahwa peran perempuan dalam intelektual dan hukum Islam adalah nyata dan berkelanjutannya. Jadi Bunda Aisyah ini mendirikan pusat belajar gitu ya. Jadi bagaimana dia tidak hanya belajar bagi diri sendiri, tapi juga tadi yang mengajarkan kepada kaum perempuan pada saat itu ya, pada saat itu gitu ya. Jadi bagaimana perempuan itu harus bisa yang memiliki intelektual gitu ya. Jadi tidak hanya ya di rumah saja ya, tapi bagaimana dia memiliki intelektual dan juga cerdas gitu ya. Next, nah ini ya yang slide terakhir gitu ya, bahwa Bunda Aisyah ini wafat di usia sekitar 67 tahun gitu ya, meninggalkan warisan ilmiah yang kaya, ratusan lembar hadis yang menjadi pijakan dalam hukum Islam ya. Banyak kan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah gitu ya. Kemudian salah satu momen wahyu penting terkait namanya adalah dia yang peristiwa hadis Ifki gitu ya, yaitu surat An-Nur ayat 11, surat ke-24 ayat 11 sampai 26. Berarti mungkin bisa dibaca ya. Yang membersihkan kehormatannya. Warisannya menginspirasi perempuan untuk berani menuntut ilmu, berpikir kritis dan dalam ranah keagamaan ya. Nah ini inti pesannya adalah bahwa ilmu, integritas, dan kesabaran Bunda Aisyah menjadikan teladan moral serta intelektual bagi umat Islam sepanjang masa. Khususnya kita ya sebagai perempuan seperti itu. Akhwat, Villa, rahimakumullah, segitu mungkin ya paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ya, jika ada salah kata atau salah sumber, salah yang saya sampaikan itu adalah betul-betul semata-mata dari diri saya yang penuh dengan kehilafan gitu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf sekali lagi. Mungkin nanti ada sesi sharingnya selanjutnya, boleh ya. Bila bisa bihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum kita lanjut tanya jawab ya, punten, saya izin bertanya dulu untuk atas nama akun Rizal Saka, boleh on cam atau ini atas nama siapa ya sebenarnya? Boleh kenalan Itu juga. Itu Teh Siti teh. Oh, Teh Siti. Iya. Itu nama anaknya. Bilih Ikhwan. Kalau yang Gong itu atas nama siapa ya?
Teh Santi teh. Oh, Masya Allah, Teh Santi, salam kenal. Iya, Iya, sama-sama teh. punten ya Teh ya. Mesti ada ini, mesti ada Ada Ikhwan. Ikhwan ya teh ya. Sampai punya suami teh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ada Ikhwan juga jadi ikut belajar ya sebenarnya kisahnya. Iya, Ahwat mungkin apa di antara Ahwat ini dari pemaparan tadi Bu Danti ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada dari apa dari sekalian Ahwat juga ada yang mau menambahkan juga boleh dibuka forum sharingnya dan tanya jawabnya. Assalamualaikum Teh Boleh boleh Santi. boleh. Iya, boleh ya. Teh Danti, Assalamualaikum. Salam teh. Ya, saya teh ingin bertanya tentang kan disebutkan ya bahwa Nabi Muhammad itu paling mencintai Siti Aisyah. Sebenarnya gitu kalau secara alasan utamanya gitu kenapa beliau itu paling dicintai gitu. Dari sisi apanya? Kalau misalkan tadi ya muda, cantik kan sebenarnya istri yang lain juga banyak juga ya yang muda, cantik gitu. Atau mungkin ada sisi lain yang membuat beliau itu paling dicintai. Ya itu aja teh. Mau ditampung oleh yang lain. Ini sih teh sebetulnya saya juga ini tuh mencari-cari ini ya referensi ya. Eh, sebetulnya kan Rasulullah yang dulu dibahas sama Telis waktu di bahasan Khadijah ya, bahwa istri yang dicintai itu adalah Khadijah ya. Jadi istri yang itu Khadijah gitu. Ini tapi ini saya baca juga gitu ya, ada ya itu tadi gitu teh, ada apa namanya itu hadis ya, bahkan hadisnya itu riwayat Bukhari gitu teh, bahwa ketika Rasulullah ditanya siapa yang paling dicintai, perempuan yang dicintai itu adalah jawabannya Aisyah gitu ya. Terus kalau misalkan apa laki-laki ya teh atau siapa yang itu adalah ayahnya Aisyah gitu, itu adalah Abu Bakar gitu ya. Nah kalau di sini berarti kan kalau yang saya apa ya pahami gitu ya dari hadis kita, berarti kan memang karena apa ya, karena eh, ayahnya ya teh, karena ayahnya adalah seorang apa namanya itu sahabat kan, sahabat Rasulullah, kemudian seorang pejuang, kemudian seorang pendukung Rasulullah juga, dan juga karena kecerdasan Aisyah juga. Itu teh ada tambahan itu yang lain boleh. Tadi justru saya ingin bertanya tadi teh ketika Teh Elis yang ngebahas apa yang Khadijah, bahkan sampai sampai Khadijah itu setelah wafat juga kan sering diceritakan bahkan membuat Aisyah cemburu gitu ya, sering diceritakan bahwa apa namanya itu ya Khadijah gitu. Kalau itu mungkin ini teh konteksnya memang saat itu di pertanyaannya saat itu gitu. Jadi yang hadis yang itu ya, yang siapakah yang paling kau cintai, itu tuh memang kondisi istilahnya yang kondisi saat itu, berarti kan yang sedang hidup saat itu gitu. Karena waktu itu kan sahabat itu karena beliau merasa diistimewakan oleh Rasulullah gitu ya, jadi beliau itu menunggu Rasulullah menyebutkan namanya gitu. Ternyata dari beberapa yang disebutkan sebenarnya beliau tuh nggak disebutkan gitu, yang nanya itu ya, yang bertanya tentang siapakah yang paling kau cintai. Jadi menurut saya kalau dengan Bunda Khadijah dengan itu tuh memang pertanyaan yang paling dicintai itu teh kondisi ketika eh, gitu. Bukan Lagi bukan hidup istilahnya bareng bukan gitu ya. bukan runut dari awal ke akhir kan gitu. Ya, betul. Iya teh. Konteks bahasa cintanya berbeda ya, atau kadar apa sih, kadar cintanya juga gitu, yang apa sih yang berbeda gitu. Ahwat ada yang mau bertanya lagi? Ya betul Teh begitu ya. Jadi memang pada saat itu kan ketika apa namanya itu Rasulullah sama Aisyah ya maksudnya kan, karena tadi ya betul kata Elis, jadi ketika hidup bersama, jadi saat itu gitu ya saksinya yang dibutuhkan adalah Aisyah gitu ya.
Itu Kang Maman, Ya, Teh Rani. Teh Rani. Maaf, mau bertanya Teh, boleh? Silahkan. Iya. Assalamualaikumnya Teh Danti, maafkan. Cuman ini sedikit hari kisah yang itu yang tadi fitnah itu ya, fitnah yang Aisyah itu, kisah Aisyah dengan sahabat. Itu teh berarti beda kisah dengan yang beredar kekinian ya Nu Aisyah sama Ali bin Abu Thalib. Beda ya berarti ya. Itu teh ya. Kalau nggak salah ada peristiwa itu teh antara itu teh yang menjadi fitnah juga. Sama atau beda gitu teh pertanyaan saya teh itu. Gitu aja teh. Assalamualaikum. Oh, gimana Teh? Teh Seri bisa di Ya, jadi maksud Teh Rani itu, tapi ini juga saya pribadi baru dengar ya tentang ada apa sih, ada gosip mungkin ya, bukan gosip. Maksudnya kalau tadi dipaparkan oleh Bu Denti itu kan tentang fitnah waktu perjalanan ya. Perjalanan Siti Aisyah tuh tertinggal gitu kan. Terus apa dibantu oleh salah satu orang sahabat tapi bukan dengan Ali. Nah, kalau yang tadi Bu Rani sampaikan tentang Aisyah dengan Ali, nah saya pribadi juga baru dengar kalau itu. Jadi mungkin bukan hal yang apa ya, yang tepat gitu ya. Ini Teh Oh, Sandy beda konteks kayaknya. Iya, Kalau beda. dengan Sayyidina Ali itu bukan 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 kayak fitnah seperti itu, tapi perbedaan ini ya, perbedaan pendapat tentang penanganan kasus Utsman bin Affan gitu kalau nggak salah. Yang sampai berujung pada terjadinya perang Jamal. Memang Hmm, tadi belum dibahas ya, jadi kehidupan Siti Aisyah pasca meninggalnya meninggal ya. Rasulullah. Jadi memang sebentar. Jadi memang sempat ada nanti ya Teh Danti mungkin udah baca ya tentang perang Jamal. nah itu Nah, belum Teh. oh belum, oh iya, ya nggak apa-apa tuh berarti saya yang jawab. Iya. Boleh, boleh banget Teh. Jadi memang Aisyah itu beliau itu memang sebagai seorang tokoh Islam yang cerdas dan banyak tadi ya banyak pemahaman dan lain-lain gitu. Beliau pun terjun dalam politik gitu walaupun bukan sebagai pelaku gitu kan, tapi memang menjadi sumber rujukan fatwa gitu dan apa fikih dan lain-lain. Jadi memang kan kita tahu sendiri ya bahwa sebelum pemerintahan Sayyidina Ali itu adalah pemerintahan Utsman bin Affan. Dan ketika Utsman bin Affan itu beliau itu wafatnya syahid gitu ya oleh nah kalau Umar bin Khattab itu masih oleh non Islam ya masih istilahnya masih jadi kan ketika meninggal tuh beliau ditanya siapa yang membunuhku disebutkan namanya beliau tuh senang gitu karena yang membunuhku bukan orang Islam gitu. Nah ketika Utsman bin Affan pembunuhnya itu adalah dari golongan umat Islam sendiri gitu ya kalau nggak salah namanya Khawarij ya. Dan memang ini tuh kalau dibaca sejarahnya jelimet sekali gitu karena memang ada banyak penyusup segala macam. Nanti juga dan memang saat itu akhirnya gitu ya Utsman bin Affan wafat, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, setelah itu gitu ya ada perbedaan pendapat. Jadi Sayyidina Ali berpendapat A, B, C, sementara Sayyidah Aisyah berpendapat beda gitu. Jadi kalau menurut Sayyidah Aisyah itu harus segera diusut gitu kan, harus segera dituntaskan, harus segera dihukum. Ya, saya. Tapi kalau Sayyidina Ali itu lebih pendekatannya lebih istilahnya lebih lebih apa ya lebih jadi membuat karena mungkin pertimbangannya banyak gitu ya. Jadi nah ini tuh berbeda pendapat dan memang bahkan sampai perang Jamal. Tapi perang Jamal sendiri itu juga terjadi itu
bukan karena isinya ada penyusup juga gitu ketika perang Jamal itu. Jadi ada bukan dari antara dua kubu itu. Jadi dan ini tuh di akhir cerita Siti Aisyah, Sayyidina Aisyah itu menyesali keputusan beliau gitu. Jadi beliau menyesali keputusannya menyelisihi Sayyidina Ali atas peristiwa ini gitu. Jadi memang di akhir itu Sayyidina Aisyah sendiri mengakui bahwa beliau salah gitu. Nah, ini bukan fitnah, fitnahnya besar juga gitu, tapi bukan fitnah kayak ini ya, kayak tadi mah kan fitnah kesucian ya gitu, dianggap kayak sekarang mah berselingkuh lah ya gitu. Nah, kalau yang ini mah fitnahnya bukan seperti itu, fitnahnya adalah politik gitu. Fitnah politik yang awalnya karena beda pendapat, beda pandangan, tapi kemudian dimanfaatkan oleh golongan-golongan Islam yang sebenarnya Islam tapi munafik gitu ya, yang kemudian hanya masuk ke dalam Islam untuk mengacaukan gitu kan kondisi Islam. Dan memang sampai beberapa tahun setelahnya juga memang kasus Utsman bin Affan tuh kalau dibilang terselesaikan ya tidak juga terselesaikan karena memang sulit sekali untuk menangkap pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut gitu. Mungkin itu ya Teh Rani ya gitu. Jadi memang beda kasus. Ya, Masya Allah. Mohon. Paparannya ya. Terjawab ya Teh Rani? Iya teh mohon. Lagi kan itu teh kadang saya teh kalau ngobrol sama kakak yang pertama teh itu teh suka dibawa-bawa ya masalah Ali dan Aisyah teh gitu. Ya Yang tapi alhamdulillah. ada terjadi pertikaian gitu ya. Memang terakhir itu bahwa Siti Aisyah menyesali gitu. Dalam artian apa? Bahwa kepemimpinan saat itulah yang kemudian seharusnya apa ya istilahnya itu ditaati gitu. Jadi ya kita pegangnya itu aja gitu bahwa walaupun Siti Aisyah jauh apa ya bukan masa lain gitu ya, tapi itu beliau menyesali peristiwa itu gitu. Jadi memang beliau bisa mengulang tidak akan menyelisihi Ali dalam masalah itu gitu. Tergantung ya kakaknya mengangkat itu kalau sebagai menjadikan kayak kecemburuan para istri gitu ya. Kalau kita mengangkatnya sebagai atau pernikahan di usia muda gitu ya, kalau kita mengangkatnya dengan isu-isu politik saat ini atau dengan pemahaman kita saat ini itu ya tidak akan apa ya, tidak akan sampai kepada tujuan kita meneliti sejarah kan gitu. Kenapa sih kita belajar sejarah? Itu kan ada tujuannya ya. Kalau itu diangkat hanya untuk kemudian memecah belah, ya akan jadi memecah belah gitu. Tapi kalau kita mengangkat itu sebagai ibroh gitu ya, sebagai pelajaran bagaimana menyikapi gitu ketika isi-isi para rasul berselisih, kemudian saling cemburu gitu. Bagaimana ya Rasul menyikapi gitu kan? Atau ketika Rasulullah menikah dengan istri yang masih muda, kemudian menikah lagi dengan istri yang cantik dan lain-lain. Itu tuh kan tidak bisa kita hanya melihat oh iya beliau tuh karena kecantikannya gitu kan, karena apa? Kita juga harus melihat latar belakangnya apa ya, kenapa Rasulullah menikahi misalnya istri A, kenapa menikahi istri B. Itu setiap pernikahan itu ada hikmah, ada pelajaran dan ada makna gitu ya, terutama untuk perjuangan Islam saat itu gitu. Memang kalau kita tarik ke zaman sekarang ya itu akan bisa jadi tidak relevan lagi gitu kan. Kalau kita mengambilnya hanya letter luck ceritanya. Tapi kalau kita mengambil ibroh mah kan bisa aja kemudian kisah apapun bisa kita jadikan sebagai tauladan gitu. Tapi kalau kita hanya letter luck aja mengambil kisahnya secara kasat mata gitu ya, secara letter luck cerita ya itu akan sulit gitu. Mungkin itu saja ya. Ya, hatur nuhun Teh Elis. Ahwat, mungkin ada yang mau bertanya lagi, tapi ini sudah masuk ke 20.40 ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, masih boleh satu orang.
Izin bertanya teh. Ya, dengan siapa? Iya. Dengan Nura teh. Ya, Teh Nura. Iya. Pertanyaannya tadi kan disampaikan begitu jelas gitu ya tentang Siti Aisyah gitu ya, dan yang saya garis bawahi tentang Siti Aisyah itu bagaimana punya peran gitu ya di bidang politik ya gitu. Di bidang politik punya peran, kemudian menjadi rujukan para sahabat juga ketika tadi berselisih dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang harus kita lakukan gitu ya dengan meneladani Siti Aisyah itu, refleksi apa yang harus kita apa ya, yang harus kita refleksikan gitu ya dengan tadi kondisi politik saat ini gitu. Sedangkan kan peran kita yang utama itu mungkin bagi ibu-ibu mah bagaimana mengurus rumah tangga gitu ya, bagaimana mengurus yang berhubungan dengan rumah tangga gitu. Jadi intinya mah begini, jadi apa yang harus kita lakukan dengan meneladani Siti Aisyah dengan kondisi saat ini? Itu saja mungkin teh. Mohon. Ya. Mangga Bu Danti. Ini mungkin bisa refleksi buat semua ya. Maksudnya kalau untuk refleksi teh ini apa namanya itu ya, kalau menurut saya gimana kita ya teh ya, misalkan apa yang bisa kita refleksikan gitu ya dari apa namanya itu dari Bunda Aisyah. Kalau tadi mah kan dengan kalau saya ini bertanya ini mah menurut saya gitu ya. Kalau misalkan Aisyah itu kan begitu apa namanya itu cerdas ya teh ya gitu ya. Begitu cerdas dengan keilmuan yang dia miliki gitu ya. Berarti kan bagaimana kecerdasan itu kan sebetulnya bisa diasah gitu ya, bisa dipelajari gitu kan ya. Karena kan sebetulnya setiap orang itu kan tidak ada yang bodoh gitu ya, tidak ada yang apa namanya itu kurang, tapi memang yang ada adalah yang malas untuk belajar gitu ya. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, teh ya, jadi bagaimana kita tuh memang harus harus pintar, harus cerdas gitu ya. Berarti harus mau belajar. Nah, apa namanya itu kaitannya dengan kita sebagai ibu, kita butuhkan ya misalkan kondisi saat ini gitu ya, bagaimana kita bisa mendidik gitu kan ya, mendidik anak kita gitu ya, mendidik anak kita, kemudian mengarahkan anak kita gitu kan untuk bisa apa namanya tuh bisa satu satu visi, satu misi gitu ya dengan kita gitu ya. Ini mah saya gitu ya kerasa banget gitu ya ketika memang apa namanya tuh kurang ilmu gitu ya yang kita miliki gitu ya. Ilmu tentunya juga dan pastinya nembus ke keyakinan gitu ya, bukan hanya di apa namanya, bukan hanya di ilmu saja gitu ya. Itu memang teh lumayan gitu ya untuk mengarahkan anak gitu ya, mengarahkan anak kita gitu untuk bisa apalagi dengan sekarang ya dengan kondisi serba mudah gitu ya dengan uh, AI-nya dengan segala macamnya itu ya memang tantangan berat gitu bagi kita seorang ibu. Jadi memang yang bisa saya ambil memang bagaimana kita harus cerdas gitu cerdas berarti mau belajar sehingga tadi bisa untuk mengarahkan ya kondisi kita mas seorang ibu gitu ya bagaimana mengarahkan anak-anak itu sih teh mungkin kalau dari saya mungkin dari yang lain ada saya mah relasinya bukan itu gitu misalkan apa gitu ya. Ya, kalau izin menambahkan ya, jadi kalau saya pribadi mendapatkan hikmah apa ya, dengan meneladani Ibunda Aisyah tuh salah satunya tuh berarti jangan pernah merasa cukup gitu ya dengan ilmu yang saat ini sudah kita dapat gitu ya. Mungkin bisa jadi bagaimana di setiap hari itu dijadikan sebuah apa ya, dijadikan sebagai momen untuk menyerap ilmu gitu ya, terus mengasahnya gitu ya. Karena apa ya yang saya rasakan memang beragama gitu ya, beribadah itu nggak cukup gitu ilmunya tuh. Kita perlu untuk punya wawasan yang luas gitu ya. Terus apa pemikiran yang tajam juga gitu ya. Kan kalau tadi ya dari pemaparannya Bu Dandi gitu menceritakan gitu ya bahwa Siti Aisyah itu dinikahi di usia belia gitu. Kalau apa ya?
kalau saya jadi berpikir, oh iya mungkin bukan mungkin ya, dalam ilmu sains aja ini tuh kayak sebuah keajaiban apa ya, istilahnya tuh ada keajaiban neuroplasticity gitu. Apa ya, membayangkan ketika usianya Bunda Aisyah gitu ya, belia itu otaknya tuh seperti spons gitu ya. Kalau kalau apa ya tadi bagaimana kita harus cerdas gitu ya, berarti bagaimana akal atau otak yang Allah ciptakan ini gitu ya untuk kita harus bisa seperti spons yang ajaib gitu ya. Kalau saya merasakan ketakjuban gitu ya, ketakjuban terhadap penciptaan Allahnya, diciptakannya Bunda Aisyah gitu ya, yang mana memang beliau bisa menyerap apa ya, menyerap setiap perkataan Nabi gitu ya, terus dengan akurasi sempurna yang tadi sampai 2210 hadis gitu. Dan apa ya, tadi sepanjang mendengarkan pemaparan gitu ya dari Bu Danti, ada syukur di hati itu, makasih ya Allah gitu ya, sudah menciptakan Aisyah gitu, sehingga dengan engkau menciptakan beliau, dengan engkau menjadikan beliau istrinya Rasulullah gitu ya, ada banyak ilmu-ilmu yang saat ini memudahkan kita gitu ya dalam beribadah kepada Allah gitu. Bahkan kan dikatakan juga hampir seperempatnya ilmu fikih itu kan memang berasal dari perempuan ya, dan itu hadirnya itu dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah gitu. Itu gitu. Jadi tadi kalau kesimpulannya sih jangan pernah merasa cukup, karena untuk beribadah, beragama itu kita perlu wawasan yang luas gitu. Jadi semangat kajian. Gitu mungkin Teh Nura. Gimana Teh? Iya teh, keternuhun. Kami. Iya mungkin Ahmad karena sudah waktu menunjukkan 20.48 ya. Alhamdulillah jazakillah khair untuk Danti yang sudah sharing kisah tentang Bunda Aisyah ya kepada kita. Mudah-mudahan tadi dengan apa yang sudah kita dengar dan mungkin di lain kesempatan ada sesuatu yang bisa kita pelajari lagi tentang Bunda Aisyah, kita benar-benar bisa meneladani beliau yang dari Allah, tapi sesuatu yang harus diasah, dilatih gitu. Mungkin dengan kita aktif kajian gitu ya, aktif membaca gitu ya, aktif belajar, itu yang akan menjadikan kita juga perempuan yang cerdas. Karena ibu itu adalah madrasah gitu ya, dan semoga kita semua di sini bisa menjadi peran sebagai seorang perempuan, baik itu ibu, istri gitu ya, ataupun masih peran sebagai anak gitu ya, tapi bisa menjadi peran seorang mukminah yang cerdas, yang bisa berkarya, dan kita juga sama-sama bisa apa ya, meneladani, artinya tuh bagaimana bisa tadi menginspirasi ya dari Bunda Aisyah itu adalah semangat belajarnya gitu. Dan mudah-mudahan dengan tadi sharingnya kita semakin semangat lagi untuk belajar gitu kan, semakin giat gitu ya membaca gitu kan, atau tadi mendengarkan kisah-kisah yang lainnya juga gitu ya, sehingga kita bisa terinspirasi dalam kehidupan kita ke depannya. Akhir kala mungkin kajian malam ini cukup sekian ya. Nanti di akhir penutupan akan ada video yang ditayangkan, jadi jangan dulu keluar dari grup. Terus nanti juga jangan lupa tetap ada kuis gitu ya. Nanti kuisnya mungkin offline ya, yang akan ditampilkan.
Sekian dari kami, panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah mengampuni segala kehilafan, segala kekurangan, segala kesalahan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keluasan hati gitu ya, kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lia nggak ada suaranya ya videonya? Teh Lia videonya ke mute. Sastra dan ilmu pengobatan karena kecerdasannya dan akhlak. Dari kota Makkah lahirlah seorang putri mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil beliau dikenal cerdas mimpinya, dan Allah menentukannya menjadi pendamping Nabi. Aisyah bukan hanya istri Rasulullah, tapi juga sahabat. Beliau meriwayatkan lebih dari 2000 serta menguasai tafsir, fikih, sastra, dan ilmu pengobatan. Karena kecerdasannya dan akhlaknya, beliau dijuluki Al-Hum. Beliau pernah diuji dengan fitnah yang besar, namun Allah sendiri membela kehormatannya dalam surat An-Nur. Setelah Rasulullah wafat, rumah Aisyah menjadi pusat pembelajaran yang melahirkan banyak ilmu untuk generasi berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha adalah teladan bagi setiap orang tuanya. Putri mulia. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ya, Ahwat, itu mungkin tadi sudah kita lihat ya bersama-sama. Punten tadi saya lupa menutup kajian ini. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.